Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah homili tentang Natal atau perayaan kelahiran Yesus Kristus dari salah seorang bapak gereja yang bernama Leo the Great. Dia adalah seorang paus di kota Roma dan dia lahir pada tahun 365 sampai tahun 461. Yani dia hidup pada abad kelima dan merupakan salah satu bapak gereja khususnya di Barat yang memiliki pengaruh teologi yang sangat signifikan di dalam Western Theology. Nah, kita ingin belajar di sini salah satu homili dia, homili ke-21 tentang Natal atau perayaan kelahiran Yesus Kristus. Saint Leo the Great mengatakan bahwa poin yang pertama, semua berbagi sukacita Natal. Natal adalah satu perayaan bagi kegirangan, bagi sukacita semua umat manusia. Yang terkasih, juru selamat kita telah lahir hari ini. Marilah kita bergirang, sebab pada itu tidak ada tempat bagi kesedihan. Ketika kita memelihara kelahiran Sang Hidup yang menghancurkan kekhawatiran, kematian, dan membawakan kita janji sukacita yang kekal. Tidak ada seorang pun yang ditahan atau bisa menahan kegembiraan ini. Nilai sukacita ini adalah bagi kita semua. Karena sebagaimana Tuhan kita, Sang Penghancur dosa dan maut menemukan, tidak ada yang bebas dari dakwaan. Sehingga dia datang untuk membebaskan kita semua. Ini adalah satu sukacita atau nilai sukacita yang sangat penting dari perayaan ini, bahwa dia datang untuk menghancurkan dosa dan maut. Biarlah pada kudus bersukaria bahwa ia mendekat kepada kemenangan. Biarlah pada para pendosa bergirang sebab ia diundang untuk pengampunan. Biarlah para penyembah berhala atau orang tidak percaya mengambil keberanian bahwa ia dipanggil untuk hidup. Sebab Sang Putra Allah dalam kegenapan waktu yang berdasarkan kedalaman ajaib dari rencana ilahi telah ditetapkan. Mengambil kodrat manusia, dengan demikian mengadakan pendamaian dengan Sang Pencipta. Dalam rangka bahwa si penemu kematian, si iblis, dapat ditaklukkan melalui kodrat yang telah ditaklukkannya. Jadi menurut Sang Leo the Great bahwa Sang Firman atau Sang Putra Allah itu datang mengambil kodrat manusia untuk menaklukkan iblis dan mengadakan pendamaian manusia dengan Sang Pencipta. Nah, dalam perlawanan ini dilakukan untuk kita. Pertarungan ini adalah perjuangan dalam dasar kejujuran yang agung dan ajaib. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa telah masuk dalam daftar bersama musuhnya yang bengis. Bukan dalam kemegahannya, namun dalam kesederhanaan. Menghadapinya dengan wujud dan kodrat yang sama, yang benar-benar berbagi dengan dalam kefanaan kita, meskipun dia bebas dari segala dosa. Benar bahwa kelahiran ini yang mana kita baca berbeda dari segala yang lain. Tidak satu pun bersih dari noda. Bahkan tidak juga bayi yang lahir satu hari di atas bumi ini. Ayub 19 ayat 4. Ini artinya semua manusia telah berdosa. Oleh sebab itu, kelahiran ini yang tiada taranya ini tidak dilalui oleh hawa nafsu daging. Sehingga tidak ada hukum dosa yang telah masuk. Jadi ini adalah kelahiran dan Natal yang berbeda dengan semua manusia yang ada di dunia. Sebab tidak berdasarkan hawa nafsu daging. Sehingga tidak ada hukum dosa yang masuk. Seorang perawan dari jalur kerajaan tunas Daud telah dipilih untuk diisi oleh benih suci dan mengandung yang ilahi, keturunan manusia. Pertama-tama dalam batinnya dan kemudian di dalam tubuh. Dan dalam ketidaktahuan dari rencana surgawi, ia, yaitu Maria, tidak menjadi gentar akan hasil yang aneh. Tapi Maria mempelajari percakapan dengan malaikat bahwa yang dikandungnya adalah dari buah Roh Kudus. Tidak pula ia atau Maria percaya bahwa itu akan merugikan kehormatannya, bahwa ia akan segera menjadi bunda Allah atau Theotokos. Sebab sebagaimana ia atau Maria dapat putus asa atas hal baru seperti kehamilan,
yang kepadanya kuasa dari Yang Maha Tinggi telah dijanjikan untuk berdampak padanya. Imannya yang tersirat juga diteguhkan oleh kebenaran mujizat yang telah mendahulinya, yakni Elizabeth, menerima kesuburan yang tidak terduga. Dalam rangka bahwa supaya tidak ada keraguan bahwa ia yang telah memberikan kandungan pada yang telah tandus, mampu pula memberikannya meskipun pada seorang perawan. Jadi kita lihat bagaimana keajaiban atau mujizat dari kelahiran Yohanes Pembaptis mendahului atau membuka jalan bagi Sang Putra Allah. Kandungan dari Elizabeth itu harusnya sudah tidak mungkin lagi karena sudah berusia lanjut, sudah menopause, tidak ada lagi kesuburan, tetapi mujizat Allah menyatakan bahwa Elizabeth mengandung. Nah, itu mendahului bagaimana perawan Maria, sang gadis, sang darah Maria mengandung dari buah Roh Kudus, dari benih Roh Kudus. Artinya adalah benih ilahi mengambil benihnya Maria, rahimnya Maria, menjadi buah rahimnya Maria. Dan ini adalah kelahiran yang ajaib, kelahiran yang dinanti-nantikan oleh manusia sepanjang zaman, kelahiran seorang juru selamat, yaitu Putra Allah ke dunia untuk menjadi serupa dengan kita, supaya kemanusiaan kita yang fana ini, yang dipakai Dia, diperbarui, diberikan yang baru, yang sudah menaklukkan atau mengalahkan dosa, iblis, dan juga kematian. Dan inilah yang diberikan kepada kita. Dan inilah yang membuat kita bersuka cita, bergirang karena Natal, karena kelahiran yang ajaib, yang tidak biasa ini. Ini adalah kegenapan dari rencana surgawi kepada manusia. Jadi sepantasnya kita bersuka cita menyambut hari Natal ini. Kemudian bagian yang kedua, misteri inkarnasi adalah sukacita bagi malaikat dan manusia. Oleh karena Sang Sabda Allah, yang Dia sendiri adalah Allah, Sang Putra Allah yang sejak semula bersama-sama dengan Allah, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, dan tanpanya tidak ada yang dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dengan tujuan melepaskan manusia dari kematian kekal, telah menjadi manusia, sehingga menundukkan dirinya sendiri dalam kemanusiaan tanpa mengurangi kemegahannya, sehingga ia tetap seperti semula dan mengambil apa yang bukan Dia, sehingga ia dapat menyatukan wujud sebenarnya dari seorang hamba kepada wujud yang mana ia sejajar dengan Allah Bapa, dan mengikat kedua kodratnya, yaitu Allah dan manusia, bersama-sama oleh satu perjanjian bahwa yang lebih rendah tidak akan ditelan dalam keagungannya, dan tidak pula yang lebih tinggi dirusak oleh hubungan yang baru itu. Tanpa kerusakan bagi tiap-tiap sifat atau natur dari kedua hakikat substansi yang hadir bersama dalam satu orang, yaitu Kristus adalah satu pribadi di dalam dua natur. Kemegahan mengambil kesederhanaan, kekuatan mengambil kelemahan, kekekalan mengambil kefanaan. Itulah pribadi Kristus itu. Dan ini untuk pembayaran hutang atas keadaan kita. Kodrat yang tidak terganggu gugat telah disatukan dengan kodrat yang mungkin. Allah sejati dan manusia sejati telah digabungkan dalam satu wujud, satu Tuhan. Sehingga itu layak dengan satu kebutuhan perkara kita. Pengantara yang satu, yang sama antara Allah dan manusia Yesus Kristus, dapat mati oleh yang satu dan bangkit kembali oleh yang lain. Tepat pada kelahiran juru selamat kita, diberitahukan bahwa kemurnian sang perawan tidaklah rusak karena mengandung sang kebenaran demi menjaga kehormatan. Jadi yang terkasih, hari kelahiran akan menjadi kuasa Allah dan hikmat Allah bahkan Kristus, di mana Ia menjadi seperti salah satu dari kita dalam kemanusiaan dan melampaui kita dalam kodrat ilahi. Sebab kecuali jika Ia adalah Allah sejati, maka Ia tidak dapat membawa satu obat bagi kita. Dan kecuali jika Ia adalah manusia sejati, maka Ia tidak dapat memberikan teladan kepada kita. Jadi kalau Kristus bukan Allah sejati dan manusia sejati, maka Dia tidak bisa menjadi juru selamat manusia kepada Allah atau menjadi pengantara Allah dan manusia. Oleh karena itu, sukacita kidungan malaikat ketika Tuhan lahir adalah demikian,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah Kristus, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Dalam Lukas 2:14. Sebab mereka melihat bahwa Yerusalem surgawi sedang dibangun di antara segala bangsa di dunia. Dan melebihi hal itu adalah karya yang tidak terlukiskan dari kasih ilahi. Bagaimana sepatutnya manusia yang dalam kerendahan bersukacita, ketika sukacita kemegahan para malaikat begitu agung. Poin yang ketiga, umat Kristen harus hidup layak bagi Kristus yang adalah kepala mereka. Lalu marilah kita yang terkasih mengucap syukur kepada Sang Allah Bapa melalui putranya di dalam Roh Kudus yang oleh pengampunannya yang agung yang telah mengasihi kita dan telah berbelas kasihan kepada kita ketika kita mati dalam dosa-dosa, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus dalam Efesus 2 ayat 4-5, sehingga kita dapat menjadi ciptaan dan hasil yang baru di dalam Dia. Marilah kita letakkan manusia lama dengan segala perbuatannya dan mendapatkan bagian dalam kelahiran Kristus. Marilah kita menanggalkan perbuatan daging. Hai umat Kristen, nyatakanlah martabatmu dan jadilah rekan sekerja dalam kodrat ilahi. Tolaklah jalan untuk kembali pada perbuatan-perbuatan lama yang hina oleh karena tingkah laku yang bobrok. Ingatlah kepala dari tubuh yang mana kamu semua adalah anggotanya. Ingatlah kembali bahwa kamu telah diselamatkan dari kuasa kegelapan dan dibawa keluar kepada terang Allah dan kerajaannya. Oleh misteri baptisan, kamu telah dijadikan bait Roh Kudus. Janganlah tempatkan satu warga untuk lari darimu oleh dasar tindakan-tindakannya dan menundukkan dirimu sekali lagi pada kerajaan iblis. Karena uang pembayaran bagimu adalah darah Kristus, sebab ia akan menghakimimu dalam kebenaran, yang menebusmu dalam belas kasihan, yang bersama dengan Sang Bapa, Sang Roh Kudus memerintah selama-lamanya. Amin. Demikian renungan atau homili singkat dari Saint Leo the Great yang pada abad kelima, ya. Ini satu homili yang luar biasa, yang penuh dorongan, semangat, sukacita, tapi penuh doktrinal yang menjelaskan tentang makna inkarnasi, makna Natal bagi kita, bahwa Dia datang telah membuka jalan, membuka jembatan pengantara supaya manusia itu punya akses kepada Allah. Begitu juga Dia akan mengangkat tinggi kita menjadi seperti Dia, karena Dia sudah menaklukkan segala kefanaan itu. Mari dalam momen Natal ini kita bersyukur dan kita seperti Leo the Great katakan, mari kita tanggalkan semua perbuatan-perbuatan yang hina, yang dosa, tetapi melakukan apa yang menjadi sesuai dengan kodrat kita. Bahwa kita adalah kodrat manusia baru yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, sehingga kita bisa melakukan kembali hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu satu hidup yang kita persembahkan sebagai satu ucapan syukur dan sukacita menikmati akan anugerah Allah di dalam diri kita. Anugerah sukacita Natal itu kiranya boleh semakin memperbaharui hati kita, jiwa kita, dan juga memurnikan segala tindakan kita, dan pada akhirnya menyatukan kita bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya dalam satu kehidupannya kekal. Amin. God bless us. Merry Christmas untuk semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.